ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله الرحمن الرحيم فصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي في الفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, yaitu berupa umur panjang, sehat zahir maupun batin, dan semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini dan keluarga kita yang di rumah selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling berkah lagi, alhamdulillah, orang situ praktek. Pak RT. Nah, ini berhubung imamnya melarikan diri. Wah, ini Pak Ustadz orang ngantuk berarti ngaji. Ancang-ancang sih, kuda-kuda. Intinya sholat kemarin istisqa secara itu ya kayak sholat Jumat, seperti biasa sholat Jumat. Akan tetapi dilaksanakan khutbahnya kayak sholat hari raya, sholat Jumat. Jadi sholat dulu, baru habis itu khutbah. Nah, habis khutbah terus membalikkan serban. Kalau nggak tahu caranya, ya gitu walik gitu maksudnya. Yang luar menjadi dalam atau yang bawah menjadi atas, nggak usah. Nah, kayak yang saya contohkan kemarin, seperti biasa saja. Selanjutnya, sehabis kita membahas sholat istisqa, yaitu kita membahas sholat khauf. Sholat khauf itu apa? Sholat khauf ialah sholat yang dilaksanakan dalam keadaan takut, dalam keadaan mencekam, dalam keadaan perang.
kira-kira untuk zaman sekarang ini berlaku atau enggak ya Pak? Apa kok ada meneh perang kok larang sholat kan? Meneng ladang ya aku bersolat toh Pak. Direwangi rino dadi wengi dadi rino. Tapi kok ya ora sugih-sugih. Sajen pawaan. Nah inilah pentingnya sholat, dikarenakan sebagaimana dalam keterangan, yaitu amal yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah sholat. Gitu. Makanya sholat ini menjadi kunci, menjadi pokok amaliyah yang kita kerjakan selain mengerjakan sholat. Ketika sholat kita baik, dalam arti baik ini sesuai dengan syarat dan rukun sholat, insya Allah amaliyah selain sholat juga akan sesuai dengan tuntunan syariat. Repotnya itu orang nggak punya dasar, terus koar-koar perkara sunnah saja menjadi masalah. Ini yang repot. Jadi dijak ngopi, tapi orangnya lari-lari perkara sunnah seperti habis saja masalah, terus nggak kelihatan orangnya, menciptakan suasana yang bikin dirinya tidak nyaman. Nah inilah saking pentingnya sholat. Ketika sholat kita ini sesuai syarat dan rukun, saya ulangi lagi, syarat ialah suatu pekerjaan yang wajib dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat. Itu namanya syarat wajib mengerjakan sholat. Jadi sebelum kita sholat syaratnya apa? Harus suci. Suci ini mulai dari suci pakaian, suci badan, dan suci tempat. Itu syarat sebelum mengerjakan sholat. Nah, kaitan dengan suci pakaian ini bagaimana tata cara kita mencuci pakaian? Apakah sudah sesuai dengan tata cara fikih atau syariat atau belum? Ini yang berkaitan dengan suci dari hadas, yang mana dalam hal ini adalah pakaiannya. Pada intinya, ketika kita mencuci pakaian, yang menghilangkan najis atau pelaku penghilang najis ialah air. Pada intinya saya garis bawahi, yaitu air dialirkan. Dalam mencuci pakaian, air dialirkan itu lebih aman. Kecuali dalam mencucinya di kali besar atau kali depan itu, kuopiok di depan itu masalah mencuci pakaian. Terus suci badan. Suci badan ini berkaitan dengan tata cara kita menghilangkan najis, hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas besar itu bisa hilang dengan tata
cara mandi junub atau mandi besar. Apakah sudah sempurna mandi kita? Habis junub atau menyandang hadas besar, terus mandi, ternyata lubang atau lipatan yang ada di telinga ini kelewatan. Nah, ini belum sah, belum hilang hadas besarnya, atau mungkin pusarnya tidak dikasih rata airnya, apalagi yang poro-poro itu. Poro, tapi nggak ada yang poro sini. Cuman yang rotok poro itu bakul ngarep masjid. Nah, itu pusar atau lipatan atau lubang yang di pusar ini terkadang kan agak ke dalam. Nah, itu wajib disiram air atau terkena air. Kukunya yang panjang, nah itu khususnya kaki sing jubeli renung pojokan jempol itu. Malah tertawa Pak Udin. Merasa kan? Itu harus dipotong. Dipotong itu sembrono ya. Karena itu wajib teraliri air. Begitu juga ketika mandi besar atau melaksanakan wudhu itu harus teraliri air, karena itu termasuk zahir. Ketika kukunya ini dipotong, nah itu baru airnya mengalir. Nah, itu terkait mandi besar, makanya harus sampai lipatan-lipatan itu terkena air semua, itu mandi besar. Terus airnya ini tidak air mustakmal. Tambahnya sudah baknya kecil, mandi ini anarkis, biur, memercik ke dalam lagi yang mustakmal. Ya kalau tahu baknya kecil, ukuran 50 kali 40 katakan, ya mandinya sambil jongkok, diambil pelan, disiram pelan. Enggak kebiar, airnya jadi mustakmal. Terus kalau bisa kamar mandinya di atas itu dikasih entah itu plafon kah, atau mungkin entah itu spanduk kah atau apa, jangan sampai ada kotoran cicak itu masuk ke dalam, itu ya jadi najis. Kalau memang sudah ada kotorannya, jangan alirkan airnya sampai tumpah-tumpah. Terus kotorannya itu diambil. Enggak langsung dikuras entek, wayah ketiga terus sampai wudhu raiso, repot. Nah, itu berkaitan dengan mandi besar. Terus berkaitan dengan hadas kecil, yaitu dengan dihilangkan dengan wudhu. Itu kalau hadas kecil. Nah, ini tadi contoh syarat sebelum kita mengerjakan sholat. Termasuk syaratnya lagi menutup aurat. Nah, itu harus dikerjakan sebelum sholat. Yang dalam keadaan sholat baru sarungan, ya batal karena gerakannya lebih dari 3 gerakan. Enggak malah sholat yang kukur. Gelok. Nah, ya batal. Sholat sambil kukur. Pokoknya gerak 3 kali di dalam satu rukun yang berturut-turut maka membatalkan sholat. Wasatrul aurati ini tadi baina surrah wa rukbah, yang wajib ditutup ketika waktu sholat seorang laki-laki ialah antara busang sampai lutut. Nah itu. Tapi nak jenengan sholat di masjid cuman sarungan tok, sarungnya di bawah lutut, terus bubetane
di bawah di atas pusar ya diarani wong anyaran undang ke ambulan sholat yang masjid sarungan bubutan tok baru nggak pakai baju biarpun itu sah tapi yo nggak sesuai etika nggak sopan. Nah ini contoh syarat. Kemarin syarat sholat itu ada 5. Nanti kalau 5 itu apa saja Pak? Selali Pak mikir kreditan yang mumet atau mikir syarat sholat nanti bisa dibuka. Nah ini setiap pagi kan kalau kita ngaji direkam sama Mas Heri, bisa dibuka yang punya HP di YouTube ada syarat mengerjakan sebelum mengerjakan sholat. Itu syaratnya. Yang selanjutnya yaitu rukun-rukun sholat. Ini ada 18. Banyak lah. Tidak usah dijelaskan, sudah kelewat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul khawfi. Adapun sholat khawf, sholat yang dikerjakan dalam keadaan takut. Ala salasati adrubin, itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Ada 3 keadaan. Yang pertama, ahaduha. Adapun yang pertama dari sholat khawf atau dari 3 perkara, ayyakunal adu, yaitu jikalau seorang musuh fi ghairi jihadil kiblati, tidak pada arah kiblat. Jadi sholat kita ini menghadap musuh, walaupun musuh itu tidak di arah kiblat, katakan mungkin arah selatan, arah utara, arah timur. Nah ini boleh, tapi ada tata caranya. Makanya dulu pernah kita sampaikan bahwasanya sholat yang boleh tidak menghadap kiblat ialah sholat safar, sholat dalam keadaan kita melakukan sebuah perjalanan, tapi sholat sunnah, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu tetap berhenti terus sholat menghadap kiblat. Jadi seandainya kita mau ke Jayapura, terus habis ngopi ada keterangan sholat safar, sholat sunnah safar, kita naik taksi atau naik motor. Dalam keadaan naik motor atau naik taksi kita mengerjakan sholat sunnah safar, itu boleh, biarpun tidak menghadap kiblat. Nah selanjutnya yaitu sholat khawf atau sholat dalam keadaan takut. Ini boleh tidak menghadap kiblat. Seandainya musuh ada di timur, ini adalah sholat fardu. Sholat kita mengerjakan sholat fardu, tapi dalam keadaan perang gitu. Nah itu boleh tidak menghadap kiblat kalau memang musuhnya itu fi ghairi jihadil kiblati, yaitu musuhnya berada di selain arah kiblat. Fayufarriqu dan memisahkan, yaitu al-imamu, yaitu imam memisahkan jamaahnya. Fayufarriquhum dan memisahkan kepada mereka al-imamu, siapa imam, firqataini menjadi 2 golongan.
Jadi ketika musuh tidak berada di arah kiblat, maka jamaah dibagi oleh imam menjadi dua bagian atau dua shaf. Firqatan, yaitu yang satu bagian taqifu berdiri fi wajhil aduwi, pada arah musuh, yaitu satu bagian ini berdirinya itu tidak menghadap kiblat, akan tetapi menghadap ke musuh. Katakan ini shaf pertama atau kelompok pertama. Nah ini nanti kalau dipraktekkan seru. Jadi sholat kok ungkur-ungkuran. Nah yang satu, yang kelompok pertama ini menghadap ke musuh, menghadap ke musuh. Ini tadi kasusnya musuhnya ini tidak di arah kiblat. Jadi kita contohkan di arah timur. Jadi sholatnya yang satu shaf ini menghadap ke arah timur. Wa firqatan khalfahu, dan yang satu kelompok ini membelakangi musuh. Maksudnya membelakangi musuh, kita contohkan tadi musuhnya itu di arah timur, berarti yang satu shaf ini menghadap ke kiblat. Jadi sholatnya ukur-ukuran. Fayusalli, maka sholat, yaitu seorang imam itu sholat bil firqati, dengan satu kelompok atau satu shaf tadi, allati, yang khalfahu, yang membelakangi musuh, rakaatan, yaitu satu rakaat bersama-sama dengan jamaah yang membelakangi musuh tadi. Summa tutimmu li nafsiha, summa tutimmu, kemudian menyempurnakan, li nafsiha, atas dirinya jamaah. Maksudnya dia sholat dengan imam ini satu rakaat, kemudian melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri. Watamdi ilal wajhil adui, kemudian seorang imam berpaling ke arah musuh. Wata'ti ta'ifatil ukhra, kemudian yang satu shaf ini tadi fayusalli biha rakaatan, kemudian sholatlah bersama imam satu rakaat. Wa tutimmu li nafsiha, kemudian menyempurnakan sendiri. Akan tetapi wa yusallimu, dan salam siapa imam biha, dengan jamaah. Maksudnya kelompok yang pertama ini tadi sholat bersama-sama dengan imam, kemudian satu rakaat, dapat satu rakaat, diteruskan sendiri-sendiri makmumnya. Kemudian yang satu lagi, yang satu bagian atau satu kelompok atau shaf ini tadi, kemudian nyusul sholat sama-sama dengan imam, dapat satu rakaat. Kemudian si makmum ini melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri, akan tetapi ketika nanti salam bersama-sama dengan imam. Jadi imamnya ini nunggu
kelompok yang kedua atau saf yang kedua ini sampai selesai, nanti kalau pas salam nanti wa yusallimu biha, dan salam bersama-sama, yaitu kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Itu tadi jenis sholat khauf yang pertama. Sedangkan ada 3 keadaan dalam mengerjakan sholat khauf. Otomatis ketika si makmum yang kedua ini tadi sholat 1 rakaat dengan imam, sang makmum ini kan dapat 1 rakaat pada imam yang sudah melaksanakan 2 rakaat. Jadi imam sholat Allahu Akbar bersama shaf yang pertama, katakan bersama shaf yang pertama, sudah dapat 1 rakaat, makmumnya ini suruh mengerjakan sendiri-sendiri, lanjut sendiri-sendiri. Kemudian imam ini mengimami shaf yang kedua atau kelompok yang kedua. Nah, ketika makmum ikut imam yang kedua ini, otomatis makmum kan baru dapat 1 rakaat. Makanya ketika mau salam, imam ini nunggu makmumnya yang kedua tadi otomatis nambah 1 rakaat untuk bisa salam bersama-sama. Itu agar supaya apa? Mendapatkan pahalanya sholat berjamaah. Ketika ngiwut dewe cepet-cepetan nengburi jongkrok-jongkrokan rebutan sajadah guyon, nah itu nggak dapat pahalanya sholat berjamaah. Mendapatnya ya sholat sendiri-sendiri kalau memang tidak membatalkan sholat. Nanti sholat kalau cerita dot-dotan sajadah, wah itu sudah iya cerita salah imamnya kesuwen, imamnya dia ora pengertian, tapi mburi ngejak trek-trekan makmumnya malah alon-alon. Nah ini tadi sholat khauf yang pertama. Adapun yang kedua, wasani ayyakuna fi jihadil kiblati, dan yang kedua ialah sholat menghadap ke kiblat yang mana musuhnya ini memang di arah kiblat. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syukur sultani. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama anta asnaka 'ala nafsik. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan fahman wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban. Allahumma ij'alna wa awladana wa talabidana wa azwajana wa jiranana wa jama'atina wa ahlana min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyyakum min ahli asy-syarri wal dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa aslahta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la daynan hajatan akhira illa qadayta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.